Baik, selamat pagi semuanya, tim kelas senior nih untuk pelajaran kewirausahaan di hari Selasa di hari Selasa ya betul ya, tanggal 24 Maret Selasa. 2020. Baik, jadi kita sudah membahas kemarin ada beberapa hal yang dijelaskan dan tugas-tugas sudah dibuat tentang apa itu kewirausahaan, bagaimana sikap-sikap seorang wirausaha, perbedaannya dengan pengusaha, terus kemudian juga ada bagaimana cara membuat sebuah konsep usaha, analisis itu sudah dibuat. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya dahulu tentang apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Silakan. Siapa yang mau duluan? Hasan, Sir. Hasan, silakan San. Ini, Sir, saya mau nanya tentang ini, Sir, yang Iya, konsep inian, konsep tentang membuat perusahaan gitu, Sir. Tentang Ya, BP-nya, Sir. baik. Iya, saya masih kurang ngerti soal BP-nya, Sir. Baik. BEP itu adalah singkatan dari break even point. Break even point adalah titik di mana sebuah usaha bisa mendapatkan modalnya kembali. Jadi yang dibilang modal kembali itu dihitung dari hasil keuntungan bersih. Contohnya begini. Kan kemarin udah banyak bikin konsepnya, harga jual segala macam, ya. Tapi yang dibilang BP itu kemungkinan bisa beresnya itu, bisa balik lagi modal itu tergantung dari berapa banyak penjualan yang dilakukan dan bagaimana kita bisa melakukan pengiritan lah istilahnya. Tapi sampai bisa mendapatkan BP. Jadi contohnya begini, kita udah keluar 60 juta. Ya, terus kemudian kita punya target per bulan itu untung bersih ya, jadi sudah dikeluarin gaji, sudah dikeluarin listrik, air, telepon, sudah dikeluarkan biaya-biaya lain yang modal segala macam, maksudnya untuk jualannya kita udah belanja gitu ya. Nah jadi misalnya setelah penjualan satu bulannya itu dapat untung 5 juta gitu misalnya, dari udah bayar gaji dan segala macam. 5 juta itu dari 60 juta baru kembali 5 juta. Berarti kira-kira berapa bulan lagi untuk bisa mendapatkan nyampe angka 60 juta? Ada yang bisa jawab? 3 bulanan, Sir. 12 bulan. 12 bulan. Ya, nah, kalau 3 bulan baru 15 juta. Kan kalau 60 juta dibagi 5 juta jadi 12. Ya. Jadi itu yang memang dihitung BEP itu. Ya, break even point adalah titik di mana kita akan mengembalikan modal kita dari hasil keuntungan bersih yang sudah ada. Berarti 60 juta break even point-nya baru 1 tahun. Nah, baru ambil dapat untungnya lagi setelah itu adalah lewat dari 1 tahun. Begitu. Jadi ini memang yang harus diperhitungkan oleh semua pengusaha bahwa punya target. Break even point-nya kapan, kemudian nanti baru mendapat untungnya kapan, pengembangan berikutnya kapan. Begitu, Hasan. Ada lagi yang ditanyakan mungkin yang lain? Sudah cukup jelas? Thank you, Sir. Sir, saya mau nanya. Nur dulu ya, sebentar ya. Silakan. Ya, Sir. Kalau misalnya investor itu harus yang dari pembisnis atau yang punya perusahaan atau dari kalangan mana aja? Misalnya kayak dari orang tua atau saudara gitu. Oh iya, baik. Investor itu adalah orang yang mau menyiapkan uangnya untuk dijadikan usaha. Nah, sumber uangnya bisa macam-macam, bisa orang tua, bisa teman, bisa keluarga, bisa orang lain yang kita nggak kenal sebelumnya. Ya banyak macamnya, itu adalah investor gitu. Dan investor itu dia punya keyakinan kepada si pengusahanya. Ya, investor belum tentu pengusaha. Ya, investor belum tentu pengusaha. Investor itu mungkin dia hanya invest saja gitu, tapi dia pengen uangnya itu dipergunakan untuk mendapatkan ya profit begitu ya. Untuk mendapatkan profit. Jadi pada saat dia sudah menyiapkan uang, nah kita sebagai pengusaha atau yang orang yang melakukan wirausaha yang melakukan
pengembangan dari bisnis tersebut, jangan sampai merugi. Jadi memang tanggung jawabnya kepada investor itu cukup besar, yaitu bagaimana bisa mengembalikan modalnya, bagaimana bisa ya paling nggak dijelaskan pada investornya, Pak, break even point-nya baru sekian, Pak, nanti kalau mau untungnya baru sekian, Pak, bulan sekian, tahun sekian, seperti itu yang harus dijelaskan secara gamblang dalam bentuk tulisan kepada investor. Itu jawabannya, Nur, cukup jelas? Jelas, Sir. Thank Baik. you. Thank you. Silakan Amar, tadi mau nanya. Ya, Sir. Kemarin kan Sir bilang apa? Ada target apa harian pelanggan tuh harus datang berapa gitu. Betul. Nah, itu menurut Sir Theo tuh gimana tuh caranya biar target itu tercapai gitu. Misalkan harus 10 orang per hari gitu. Gimana tuh, Sir? Iya. Baik. Kalau untuk kafe atau tempat makan 10 orang per hari sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang sulit kalau udah targetnya kemarin ada yang menuliskan sampai 100, 200, 300 orang malah per harinya. Ya, jadi yang seperti ini harus dilakukan promosi. Promosi seperti apa? Contoh seperti ini. Kita juga melakukan promo-promo melalui kerjasama misalnya dengan GrabFood misalnya atau GoFood. Ya, itu bisa membantu kita untuk memasarkan si produk tersebut. Atau juga kita lokasinya sudah di tempat yang banyak orang ada di sana. Contohnya, misalnya kita ambil lokasinya di Botani Square gitu, misalnya ini, ya, atau di mall-mall tertentu yang rame. Kita punya counternya, ada pasti itu rame. Nggak perlu terlalu banyak promosi, begitu. Tapi kalau misalnya berdiri sendiri, contohnya kayak di mana ya? Kafe-kafe lah yang di Sudirman deh, seperti itu. Misal di depan kampus ada nasi goreng, apa tuh namanya? Kambing. Ya, nasi goreng Kebon Siri ya. Ya, nasi goreng kambing Kebon Siri. Nah, itu mereka harus melakukan promosi juga. Kenapa? Karena orang mungkin sering lewat di sana, tetapi kalau dia tidak memberikan sesuatu yang berbeda, itu juga akan menjadi persoalan berikutnya. Karena orang harus tahu nasi goreng Kebon Siri ini apa sih bedanya? Kenapa jauh-jauh dari Jakarta ada di Bogor seperti itu? Itu kan itu perlu dikembangkan. Jangan-jangan nanti orang Jakarta mau datang ke situ, ngapain dari Jakarta jauh-jauh ke Bogor makannya nasi goreng Kebon Siri? Gue juga di Jakarta bisa langsung ke sana gitu. Istilahnya seperti itu. Berarti harus ada hal yang berbeda. Kalau target marketnya adalah orang Bogor, mungkin mereka berharap supaya orang Bogor tidak perlu lagi ke Jakarta mencoba nasi goreng Kebon Siri. Seperti itu. Tapi memang nasi goreng tersebut memang harus melakukan promosi-promosi yang saya lihat mungkin saat ini mereka melakukan promosinya harus lebih digiatkan lagi supaya lebih ramai ya, karena saya lihat memang belum terlalu ramai itu nasi goreng Kebon Siri walaupun sudah beberapa bulan ada di Sudirman atau di depan kampus. Itu caranya, jadi promosi, nggak ada cara lain untuk meningkatkan penjualan. Cukup jelas, Amar? Jelas, Sir. Baik, terima kasih. Yang lain silakan. Saya, Sir. Ya, silakan. Sir, lebih untung kita membeli tanah lalu membangun, apa kita menyewa gedung, Sir, untuk usaha, Sir? Baik, Rizky, bagus pertanyaannya. Kalau lebih untung dan lebih rugi mana, tergantung usahanya apa. Ya, kalau misalnya usahanya kayak kafe, gitu, saran saya ya, selama ini yang saya lihat, rata-rata orang yang punya kafe itu sewa. Kenapa? Perhatikan deh, yang namanya kafe biasanya kalau mereka tidak mencoba memberikan inovasi-inovasi dari makanannya, variasi dari makanan minumannya, lama-lama ditinggal, gitu. Jadi mereka akan mencoba mencari lagi yang baru. Nah, tempat tersebut biasanya sepenglihatan saya ya, rata-rata kafe itu yang bisa bertahan paling banyak 5 tahun. Kafe ya, kita bicara kafe. Kafe itu konsepnya adalah tempat orang makan yang tidak berat, yaitu kafe. Jadi contohnya misalnya ya kopi lah, kedai kopi, ada makanan snack segala macam. Kecuali mereka memang sudah dikenal, misalnya contohnya salah satu produk kopinya udah dikenal nih. Ya contohnya kayak kalau kita bicara yang internasionalnya Starbucks lah gitu ya. Kalau misalnya mereka udah bertahun-tahun mereka tetap ada. Kenapa? Karena mereka juga kalau diperhatikan masuk ke sana setiap bulan ada produk yang
memang beda, yang ada hanya di bulan itu, di bulan Desember sendiri, di bulan Februari sendiri, ditambah ada tumbler-tumbler, terus ada diskon-diskon seperti itu yang ditawarkan oleh mereka. Nah, yang kafe-kafe lokal itu memang harus banyak memberikan kreativitas seperti itu. Nah, yang tidak memberikan kreativitas, yang tetap konsisten di situ, biasanya penjualannya itu tidak besar. Gitu, mereka akan terus tergerus sama orang-orang yang penasaran. Nah, biasanya ramainya karena awal hanya penasaran saja. Kalau udah penasaran, terus nggak taunya tidak sesuai dengan ekspektasinya, itu biasanya, oh ya udah saya udah tahu ini deh, dia nggak akan balik lagi. Tapi kalau misalnya udah tahu ternyata itu enak banget gitu, tempat kopinya nyaman, terus kemudian rasa kopinya juga berbeda, nah itu yang pasti akan menjadi yang akan menjadi daya tarik sehingga si tamu itu datang lagi. Jadi kalau ditanya mana yang lebih menguntungkan, ya contohnya kalau misalnya mau punya sekolah, ya. Sebentar. Ya, kalau misal contoh usaha sekolah seperti Sangkuriang. Iya, sebentar ya. Nah, usaha untuk membuat sekolah atau misalnya rumah sakit deh, gitu ya. Rumah sakit itu tidak disarankan untuk sewa, gitu. Sekolah sebaiknya punya tempat sendiri. Rumah sakit sebaiknya punya tempat sendiri. Ya, kalau rumah sakit misalnya dia sewa tempat, kalau cuma sewa 5 tahun, nanti udah mahal-mahal investasinya, nggak taunya yang punya tanah bilang, wah saya maaf nggak dilanjutkan lagi, itu jadi permasalahan. Seperti itu. Nah, sama dengan lembaga pendidikan sebaiknya memiliki tempat sendiri. Jadi nanti kalau Sangkuriang pindah ke tempat yang baru jangan kaget ya. Gitu. Karena kita perlu punya tempat sendiri seperti itu. Ya, cukup jelas. Kapan Sir pindahnya Sir? Oh, kapan Nanti, pindahnya? Sir. Ya, Nanti, Sir. doain aja nggak lama-lama lagi ya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya, silakan. Ini Sir, saya mau nanya Sir. Boleh, Haikal. Keuntungan menjadi investor itu gimana Sir? Oke, baik. Keuntungan investor, nah biasanya investor itu bisa banyak macam ya. Contohnya begini, ya. Misalnya Sangkuriang membuka sebuah kesempatan untuk alumninya, gitu ya, melakukan investasi kepada untuk Sangkuriang gitu misalnya, untuk ikut mendapatkan sharing profit, ya. Misalnya hitungannya gini, kalau misalnya depositkan uangnya ke bank, di deposito uangnya ternyata bunganya selama setahun 7%. Sedangkan Sangkuriang sebagai usaha menawarkan kepada para alumninya itu untuk investasi sebesar dengan 1 tahun itu sekitar 10-11% profitnya. Sedangkan berarti kan lebih besar dari bank ya. Nah, itu yang akan didapatkan per tahun yang didapatkan oleh si investor. Seperti itu. Jadi ada usaha yang dilakukan sehingga ada juga sharing profit yang dilakukan. Nah, perbedaannya dengan kita melakukan deposito dan juga dengan dengan berbagi sharing profit dari usaha adalah ini ada di dalam pelajarannya. Nanti kalau misalnya belajarnya lebih dalam tentang ekonomi syariah, ada juga tentang riba. Ya, kalau ke banknya bukan bank syariah, itu jatuhnya jadi riba. Jadi makanya orang banyak lebih kepada investasi atau investor kepada usaha. Nah, kalau investasi berarti ada mudharabah, ada bagi hasil. Itu yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sehingga merasa nyaman juga para investor untuk bisa menaruhkan uangnya kepada pengusaha. Begitu. Jadi keuntungannya bebas. Ada juga yang mungkin kalau misalnya gini,
Kalau ada yang menawarkan untungnya besar, misalnya contohnya begini, udah investasi aja ke sini. Misal saya jual kambing, jualan ada kambing lah ya, pada saat udah deket-deket kayak sekarang Lebaran nih, gitu ya. Mau sapi, mau kambing, udah investasi aja sini 30 juta. Nanti saya pinjam selama 6 bulan, nanti 30 jutanya balik, keuntungannya dikasih tiap bulan, 30 jutanya balik. Nah yang kayak begitu hati-hati. Karena kenapa? Kalau misalnya nanti untungnya terlalu besar, kemungkinan kita tuh mau ditipu. Saya langsung aja ngomong begitu. Saya rekam ini kenapa? Karena banyak orang yang dari kapal pesiar yang dijanjikan seperti itu dan sepertinya sangat menggiurkan, tapi kenyataannya adalah udah misal waktu itu yang saya tahu ceritanya adalah lele. Wah ini hanya 3 bulan, 4 bulan lelenya udah panen. Difoto lah lelenya, segala macam. Pada saat udah mau panen, katanya hilang lelenya, katanya mati, katanya dicuri, sehingga akhirnya mereka yang menjalankan usaha tersebut lepas dari tanggung jawab. Nah ini yang terjadi, atau malah ada yang ada tanam aja nih pohon ini pohon itulah gitu ya, bagian pas udah mau panen gitu, ini kena hama segala macam. Jadi banyak hal yang terjadi kalau kita memang investasinya ke bisnis yang kurang tepat. Jadi kita juga harus lihat kira-kira bagaimana resikonya. Untungnya terlalu besar nggak? Kalau untungnya terlalu besar, hati-hati. Contohnya lagi yang untung terlalu besar. Saya sih tidak pernah tahu bagaimana orang bisa mendapatkan hasil. Tapi ini yang saya dengar cerita dari teman saya. Mereka menginvestasikan ke saham, ya, karena nggak paham. Pertama mereka dapat dengan cepat, bisa beli mobil apa segala macam. Tapi pada saat kayak sekarang nih turun sahamnya, itu banyak yang sudah hilang duitnya, habis begitu aja. Jadi sudah seperti jatuhnya saham itu ya nggak tahu ya, tapi kalau menurut saya itu judi, menurut saya. Tapi kalau kata orang, itu bukan judi, itu perhitungan. Berarti kalau begitu saya yang kurang paham tentang saham. Kalau saya tidak mau bermain saham, karena menurut saya usaha yang dilakukan adalah sebaiknya yang kita lakukan yang terlihat, begitu, yang kita bisa lakukan, artinya dengan skill kita, keterampilan kita, mendingan usaha itu yang kita lakukan. Itu dari sisi saya. Mungkin saya agak kuno, tapi saya terus terang, walaupun saya sudah juga belajar tentang apa itu saham, buat saya masih belum bisa masuk dalam kategori buat saya untuk berwirausaha melalui investasi saham. Gitu penjelasan saya, Haikal. Thank you, sir. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang belum, silakan. Sir. Ya, silakan. Chandra ya. Sebelum kita. Ya. Chandra, sir. Ya, Chandra, silakan. Sebelum kita buka usaha kan kita harus lihat target pasar ya, sir. Ya. Nah, cara efektif buat kita ngelihat target pasar itu gimana sih, sir? Kayak peluang kita buat jualan di sini tuh kayak kita harus jualan apa di sini kayak gitu. Kayak gimana sih, sir? Oke, baik, bagus. Jadi pertama itu lihat, itu dibilang SWOT analisis. Kita lihat kita mau bikin usaha apa nih, kita lihat SWOT, kita bikin SWOT-nya. Jadi misalnya di daerah Chandra mau bikin bakso gitu misalnya ya. Ada bakso apa di sana? Yang belum ada di sana misalnya bakso isi telur. Yang rata-rata jual bakso cuman bakso gitu aja, atau bakso isi daging, atau bakso yang seperti ada usaha bakso juragan yang banyak macam-macam sambelnya, banyak jenis baksonya yang pakai cabai di dalamnya segala macam. Di tempat Chandra belum ada. Nah, dengan begitu berarti kita bisa melihat selain jualan bakso kita, ada jualan bakso mana lagi, ada berapa jualan bakso, dan kemudian lokasinya di situ apakah ada kerumunan orang atau tidak. Yang dibilang kerumunan orang itu adalah contoh sekolah, itu kerumunan orang, atau misal contohnya ya tadi mall gitu. Kerumunan orang lagi misalnya ada apalagi rumah sakit, perkantoran. Nah, itu adalah tempat-tempat kerumunan orang di mana kita bisa melakukan usaha di dekat-dekat sana. Atau misalnya di sebuah komplek yang di mana orang-orang komplek itu kalau mau beli makanan jauh. Nah, kita bisa juga buka di sana. Jadi kita memang melihat dulu potensinya, kemungkinan-kemungkinan di mana si orang itu akan datang ke tempat kita dengan melihat lokasi. Contohnya gini, Indomaret
Alfamart atau gerai-gerai toko seperti itu, ya, kalau dilihat di setiap apartemen pasti ada satu. Di setiap dekat perumahan pasti ada satu, minimal satu. Gitu. Kenapa? Karena mereka mencegah orang-orang yang ada di dalam komplek atau di dalam ruko atau di dalam apartemen tersebut untuk pergi ke mall, jauh-jauh datang aja ke Indomaret. Semua ada. Beras, telur, minyak goreng, semuanya sebutin, semua ada. Gitu. Jadi mereka tahu bahwa mereka akan bisa memenangkan ya, penjualan dibandingkan toko-toko besar dengan mereka ada di setiap pintu-pintu masuk atau pintu keluar dari perumahan, dari mall, dari apartemen atau dari ruko, dari rusun, rumah susun dan lain-lain. Itu yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Jadi itu penjelasannya. Kalau ditanya bagaimana caranya, yaitu lakukan SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. Yang paling penting adalah opportunity-nya, kesempatannya bagaimana, dan ancamannya itu yang eksternal. Kalau tadi kita bicara strength itu internal kita, weakness itu internal kita. Tapi kalau kita bicara threat atau ancaman, itu adalah eksternal kita, dan juga weakness, threat, opportunity itu juga di bagian eksternalnya. Ya, opportunity dengan threat itu eksternal. Artinya yang di luar kita lihat sekeliling kita. Itu penjelasannya, Chandra. Thank you, sir. Oke, silakan yang lain. Rizky, sir. Oke, Rizky, Kidut. silakan, Kidut. Sir, kan kalau kita invest itu kita tuh bisa beli kayak jadi beli situnya nggak sih, sir? Beli franchise-nya gitu? Iya. Ya. Ada lagi? Itu aja? Kalau franchise itu nanti si mod barang-barang semisal kita beli kedai kopi nih, sir, franchise-nya. Iya. Bahan bakunya tetap dari si yang utama atau kita cari sendiri, sir? Oke, baik. Ada lagi? Sudah, sir. Baik, kalau kita bicara produk makanan atau minuman, apalagi kita franchise, biasanya yang dijaga oleh si franchise itu adalah kualitas. Jadi kualitas itu yang harus dijaga. Contohnya gini, kita mau buka franchise Excelso atau kita mau buka franchise Starbucks gitu misalnya, pasti kopinya itu harus dari Excelso atau dari Starbucks. Ya, kenapa? Karena mereka juga tidak mau sampai bahan dasarnya itu berubah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, stafnya harus memiliki juga kualitas yang sama, standar yang sama dalam mengambil keputusan. Misalnya contohnya, kita mau bikin kopi misalnya vanilla latte gitu misalnya ya. Vanilla latte ukuran vanilanya berapa banyak, susunya berapa banyak, gulanya berapa banyak, dan caranya membuatnya dan menggunakan gelas tertentu itu harus sama. Itu namanya franchise. Jadi dimanapun kita mau beli, misalnya kita yang punya franchise-nya, berarti akan rasanya sama dengan yang ada di Filipina, yang ada yang di Amerika, yang ada di Medan, semuanya sama. Gitu. Sama kayak contohnya begini. Kalau kalian lihat McDonald's, ya. McDonald's itu yang dibilang sama sampai bentuk bangunannya, layoutnya, ya, parkirannya, lambangnya, pintu masuknya hampir sama semua, begitu. Jadi cara mereka semuanya dibentuknya sama. Jadi orang kalau ngelihat logo McDonald's kita udah tahu cara masuknya dari sini, nanti keluarnya dari situ, logonya begini, cara parkirnya begini. Sekarang sudah McDonald's udah ada beberapa yang merubah cara memesan makanannya dengan menggunakan komputer, dan itu semuanya akan sama, begitu. Jadi kalau ditanya apakah kalau kita franchise harus sama, iya jawabannya sama juga kayak franchise Sangkuriang. Sangkuriang buka franchise di Sukabumi, ya kita berikan standarnya bagaimana, kurikulumnya seperti apa, kemudian kita samakan juga sampai ke penyaluran kerjanya, sampai sertifikat dan lain-lain. Itu yang yang kita kalau franchise lakukan atau kita membeli franchise pasti akan sama. Contohnya lagi Indomaret,
semua sumbernya itu pasti dari warungnya atau dari gudangnya Indomaret, nggak bisa dari gudangnya Alfamart, begitu, karena sudah ada kerjasama seperti itu. Ya, itu penjelasannya, Kidut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Berarti kalau gitu per bulannya kita bayar ya, Sir? Oke, baik. Kalau dibilang per bulan itu tergantung dari kebijakan pada saat di awalnya. Pada saat kita sudah bicara misalnya, contoh Indomaret deh ya. Sepengetahuan saya, Indomaret itu melakukan operasional keuangan, lalu setiap bulannya baru menyisihkan keuntungannya kepada si investor. Jadi investor itu hanya nggak mikirin berapa gaji karyawan, nggak mikirin berapa listriknya, nggak mikirin lagi kita harus pesan makanan gudang, itu nggak mikirin lagi investornya. Jadi sudah ada operasionalnya, baru setiap bulan penjualannya sekian, dapatnya sekian, hanya begitu saja. Contohnya deh, Blue Mart yang ada di kampus, ya. Blue Mart itu dia akan melaporkan keuangan setiap bulannya berapa yang akan dibagikan kepada sang kuryang sebagai tempat untuk pengganti kompensasi listrik, begitu, karena ada listrik yang harus dibayar kan. Nah jadi dari profit tersebut bisa nggak kita mendapatkan keuntungan? Ya tidak besar, memang ada, itu sebesar 5% dari penjualan, nggak besar. 5% itu paling hanya berapa, 100 rupiah atau mungkin kurang, tergantung dari penjualannya, begitu ya. 100 rupiah lah mungkin ya kalau misalnya 5% dari 2000, betul ya? Ya, jadi sekitar 100 rupiah. Jadi kalau misalnya itu dilakukan oleh si penjualan tersebut tinggi, bagus memang untuk sana. Tapi dipikirkan kita tuh tidak mikirin lagi bagaimana mengisi ulangnya, bagaimana pemeliharaan barangnya, bagaimana ngegaji karyawan yang nganterin barang-barangnya. Itu kita udah nggak mikirin lagi. Kita hanya memikirkan, oh ya ternyata kita bisa mendapatkan profit dari situ. Seperti itu contohnya, Kidut. Cukup jelas ya? Yes, Sir. Thank you, Sir. Baik, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan, yang lain. Sir, berarti kalau kita beli franchise gitu, itu kita sharing profit sama si pemilik brandnya, apa gimana? Iya, harus sharing profit. Harus sharing profit. Iya, kalau kita beli sama pemilik brandnya kita harus sharing profit. Gitu. Karena kita beli brand McD sharing profit tuh kita. Betul sekali. Belinya saja McD itu terakhir sekitar berapa tahun ya? 5-6 tahun yang lalu itu 2 miliar. 2 miliar. Itu baru beli si mereknya saja. Mereknya. Iya, belum bangunnya ya. Gitu. Pas udah ngebangun beda lagi ceritanya. Jadi merek itu sangat mahal, makanya ada namanya harus harus didaftarkan di HAKI ya, atau hak cipta ya. Pokoknya begitu deh. Ada memang Kementerian Hukum dan HAM itu melindungi merek-merek dagang yang ada di Indonesia untuk orang-orang tidak sembarangan mengkopi begitu yang ada di usaha-usaha yang ada di Indonesia, termasuk Sangkuriang. Sangkuriang pun logonya sudah ada di daftar Kemenkumham. Jadi kalau ada orang yang menggunakan logo tersebut, kita bisa tuntut bisa sampai ratusan juta, begitu. Jadi nggak bisa sembarangan orang menggunakan logo seperti itu. Ada lagi yang bertanyakan, silakan. Saya, Sir. Ya, silakan, Chandra. Menurut saya usaha yang paling menguntungkan buat jangka panjang itu apa, Sir? Oke, ini menurut pelajaran ya, atau ilmu yang pernah diambil, atau pelajaran atau data yang pernah diambil oleh para ahli ya untuk wirausaha. Usaha yang jangka panjang itu ada satu, rumah sakit. Itu usaha yang panjang dan kemungkinan besar menguntungkan selama dikelola dengan baik. Kedua, pendidikan, sekolah dan lain-lain. Itu juga sama, jangka panjang dan bisa menguntungkan, tergantung sekali lagi bagaimana pengelolaannya. Begitu. Nah, sisanya bisa juga jangka panjang.
begitu. Kok kafe contohnya atau restoran gitu bisa saja jangka panjang, tapi syaratnya adalah harus ada kreativitas dan inovasi-inovasi yang dilakukan. Dan kalau mau yang lebih aman menurut saya adalah kalau misalnya kita memang sudah misal kerja di kapal pesiar gitu ya, kita punya modalnya, bikin kos-kosan. Itu mah sudah pasti akan apa namanya lebih aman. Terus manajemennya tidak terlalu rumit ya, tetapi dan harga tanah itu pasti naik begitu. Jadi memang ruko misalnya gitu ya, atau misalnya tanah, bangunan itu memang sebaiknya kita investasinya ke sana untuk kita bisa mendapatkan nanti profit yang secara otomatis kalau kita investasinya ke bangunan dan tanah, membeli tanah dan bangunan seperti itu. Cukup jelas, Chandra? Jelas, Sir. Thank you. Oke, baik. Silakan yang lain yang belum bertanya, silakan. Sir, emang rumah sakit bisa diinvest, Sir? Rumah sakit bisa kalau misalnya memang kita punya dananya untuk investasi sama rumah sakit. Gitu. Swasta, tapi rumah sakit swasta ya, Sir? Iya, biasanya kalau udah bicara investasi rumah sakit itu udah investasinya nggak bisa 10 juta 20 juta. Begitu, investasinya udah pasti ratusan juta bahkan miliaran gitu. Dan itu kalau ratusan juta itu nggak cukup untuk bangun rumah sakit, pasti butuhnya paling nggak puluhan miliar, karena yang mahal adalah instalasinya, standar juga diperhatikan tentang bangunan rumah sakit ya, kayak penyaluran pembuangan dan lain-lain itu harus diperhatikan seperti itu ya. Sir, saya mau nanya, Sir. Boleh, silakan. Kalau kita mau ini, Sir, kayak channel TV itu kan kita berarti pengusaha juga kan, Sir, pemilik channelnya itu. Channel TV, channel TV. Channel TV, oke, baik. Channel TV kalau misalnya kita memang mau investasi ke sana ya bisa aja kan. Jadi gini, ada beberapa perusahaan yang membuka investasi dengan bentuk saham. Nah, saham jadi bukan saham yang umum yang tadi saya jelaskan di awal ya, tapi dia saham untuk si produksi TV tersebut. Nah, itu nanti ada aturan-aturannya tersendiri ya. Silakan saja kalau memang kita pengen ngikut ke saham, ya boleh-boleh saja begitu ya. Tapi kalau investasinya sampai mengambil keputusan dan lain-lain, sepertinya sih tidak banyak, kecuali kita juga yang mau melakukan usaha tersebut, kita yang bekerja. Nah, itu baru kita bisa mengambil keputusan-keputusan. Jadi tergantung dari kita itu mau investasinya seperti apa, bentuknya bagaimana, seperti itu. Ya, kalau misalnya ke TV, kemana aja bisa. Mau TV, jangankan TV, kita mau investasi ke grup band gitu misalnya, bisa saja gitu. Asal kita yakin bahwa grup band ini nanti akan booming gitu. Kita investasinya bagaimana caranya, kita kerjasama. Oke, duit yang saya akan keluarkan, yang saya akan berikan ini untuk produksi lagu, membuat video klip dan lain-lain, di mana nanti profitnya kalau misalnya kita masukkan ke YouTube akan melalui channel, nah itu baru sharing profit misalnya seperti itu. Atau kita menjadi manajernya juga, kita ngobrol sama manajer, kita ngobrol sama manajernya, kalau misalnya ada panggilan musik, sekian persen itu buat si investor gitu misalnya, sampai sekian tahun gitu misalnya, seperti. Jadi memang ada perjanjiannya. Begitu, Amar. Oke, Sir. Thank you, Sir. Ada lagi yang lain, silakan. Sir, berarti kalau kita investasi kayak tadi ke grup band gitu, itu tuh berarti tiap tahun atau tiap bulannya ada bayaran yang harus kita keluarin gitu, Sir? Tergantung dari perjanjiannya. Kan kalau grup band itu sebuah usaha entertainment ya, yang tidak belum tentu setiap bulan ada pemasukan, gitu ya. Yang apalagi dimulai dari awal, kita harus paham bahwa semua usaha yang baru dimulai itu belum tentu langsung untung. Kan kita sudah bicara tadi break even point, ya, di mana BEP itu butuh waktu, ya, tidak bisa kita langsung mendapatkan keuntungannya. Jadi kalau misalnya ditanya bisa nggak nanti untung, ya kalau misal ternyata banyak banyak orderannya ya mungkin kita bisa untung, tapi biasanya investor itu diberikan waktu tertentu slotnya, misalnya 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Nanti perpanjang lagi kalau memang masih oke. Kalau misalnya udah nggak oke, ya udah kita akan stop begitu. Itu bedanya investor.
Kalau kita yang pengusaha, ya kita yang memiliki usaha, ya kita akan jalan terus gitu ya. Contohnya saya melakukan usaha, saya investasi sendiri, saya melakukan usaha sendiri. Kapan saya mau berhenti? Ya saya malah jangan berhenti gitu, karena saya sudah berjalan seperti itu. Tinggal kita mengembangkan usaha-usahanya. Seperti itu, Chandra. Cukup jelas? Jelas, Sir. Thank you. Baik, ada lagi yang lain nih yang saya belum dengar nih, Nia nih, belum nanya. Silakan Nia. Sir, Oh, siapa nih? Rizky. Boleh Kidut dulu habis itu Nia ya. semisal Sir pensiun nih dari Sangkuriang, nanti yang lanjutin gimana, Sir? Ini Bener kan, pertanyaannya. Sir? Iya, jauh juga pertanyaannya ya. Ya, boleh. Soalnya tadi bahas Sangkuriang. Iya, satu yang jelas gini. Lihat yang bekerja di Sangkuriang, ada yang sudah berumur di atas 60 tahun, betul ya? Tuh. Nah, di mana sebenarnya kalau ditanya pensiunnya kapan, pensiun itu menurut saya, pensiun itu adalah kalau orang tersebut sudah tidak mau kerja, itu baru menurut saya pensiun. Memang pensiunnya menurut aturan pemerintah untuk pegawai pemerintah dan pada umumnya adalah umur 55 tahun. Begitu. Dan buat saya ya nggak apa-apa kalau mau pensiun 55 tahun, silakan. Itu kan pilihan ya. Walaupun ada yang bilang bahwa oh ya nanti kalau di atas 55 tahun kan nanti sudah tidak efektif bekerjanya. Menurut saya orang yang tidak efektif adalah orang yang tidak mau kerja lagi. Seperti itu. Itu konsep pikiran saya ya. Jadi sampai saat ini makanya ada yang di atas umur 60 tahun masih aktif dan masih bagus bisa memberikan kontribusinya untuk perusahaan. Nah, kalau saya sendiri pribadi saya bisa dua pilihan. Ya, apakah saya akan mewariskannya kepada penerus berikutnya, begitu keluarga saya misalnya gitu ya, atau sebagai anggota yayasan lain di bawah, atau saya jual gitu, saya jual kepada mereka yang memang masih muda. Jadi ya bisa macam-macam usahanya, bisa saya lanjutkan atau saya jual gitu ya, terserah, nanti kita masih belum tahu. Kalau ditanya sekarang ya saya masih belum tahu karena saya masih menjalankan usaha ini masih puluhan tahun ke depannya. Begitu Kidut. Oke, Sir. Oke, thank you. Yang lain silakan. Ya, Nia, silakan Nia. Bingung, Sir, mau nanya apa ditanya. Nur mau tanya, Sir. Oke, ya udah Nia cari pertanyaan dulu, silakan Nur. Silakan Nur, mau nanya apa? Sir, saya, Sir. Abis Nur Torik ya. Ya. Nur silakan. Tanya, kalau sinyalnya nggak bagus nih Nur. Bisa diulang? bedanya investor sama owner. Oh, bedanya investor sama owner. Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi owner itu dia bisa juga investor. Ya. Bukan, owner itu sudah harusnya dia adalah investor. Ya, tapi kalau investor belum tentu owner. Ya, jadi perbedaannya di situ. Kalau owner itu sudah harus dia investasi sendiri, gitu. Tapi kalau investor belum tentu dia memiliki produk tersebut. Ya, contohnya gini, Alfamart dia punya franchise Alfamart atau Indomaret gitu misalnya. Tapi pada saat kontraknya habis, logo Indomaret, logo Alfamart itu akan ditarik kembali sama perusahaan. Begitu. Jadi yang dimiliki biasanya yang investor Alfamart, Indomaret itu mereka memiliki tempat bangunan kayak rukonya, terus dia punya rumahnya yang dijadikan Alfamart atau Indomaret, itu miliknya mereka. Dipakai oleh si Indomaret untuk memberikan keuntungan bagi si pemilik tempat tersebut. Kalau memang sudah selesai si franchise ini, dia akan tarik kembali. Seperti itu. Ya, jadi memang perbedaannya adalah kalau owner itu sudah pasti harusnya sudah pasti investor, sedangkan kalau investor belum tentu dia owner. Seperti itu penjelasannya Nur ya. Baik, Sir, terima kasih. Terima kasih, silakan Torik.
Ini Sir, kalau misalkan strategi khusus buat kita masuk ke dalam pasar itu gimana Sir? Enaknya. Oke, kalau target masuk ke pasar itu harus tahu dulu produknya apa yang di dalam bayangannya Torik. Kenapa Sir? Produknya apa? Produknya. Coffee shop deh. Coffee shop ya. Baik, kalau coffee shop sekali lagi sama dengan tadi kita bicara contoh bakso yang tadi Chandra tanyakan ya, tadi saya jawab. Tetap kita harus lihat di contohnya kita mau bikin di daerah Bogor. Bogor ini di daerah mana? Begitu. Misalnya Bogornya di daerah Bogor di dekat Botani deh gitu. Cari ada berapa coffee shop di daerah sebelah sana. Kalau misalnya memang sudah banyak, apakah benar kita bisa melakukan ke sana, atau kalau memang kita tidak ke sana, nggak apa-apa kita taruh di tempat yang lain yang tidak berdekatan dengan daerah Botani, misalnya di daerahnya contohnya di Tanah Sareal deh, yang nggak begitu banyak mall, tidak banyak orang lewat di sana. Tapi mereka taruh di sana, ada tetap ada coffee shop, tapi dengan cara mempromosikan melalui Gojek atau GoFood. Jadi sekarang ini memang atau melalui Instagram deh, begitu. Jadi memang produk tersebut memang harus dikenal oleh masyarakat. Bagaimanapun caranya bisa dilakukan dengan cara media sosial, salah satu contohnya. Jadi pertama yang kita lihat adalah analisa dulu bagaimana kesukaan dari masyarakat sekarang ini dengan produk tersebut. Kalau memang masyarakat sekarang, udah kopi udah banyak banget, kita kalau ke kopi itu deh, ke sini deh, ke situ deh misalnya. Nah itu yang membuat kita juga harus hati-hati dengan pemilihan produk untuk usaha. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu produknya itu memang berbeda dengan yang lain, nah baru kita bisa lakukan pemasaran atau masuk ke dalam target market. Misal contohnya lagi, kenapa ada Blue Mart di kampus? Karena Blue Mart melihat potensinya dengan pertama lembaga pendidikan, ada siswanya, kedua di sebelah Sangkuriang ada Masjid Sudirman, di mana setiap waktu sholat itu selalu ramai, dan kita mempersilahkan orang-orang dari masjid itu untuk membeli produk-produk yang ada di Blue Mart, karena Blue Mart juga sudah, buat mereka yang sudah mengerti Blue Mart, mereka bisa melihat lokasinya, bahwa lokasinya itu ada di kampus Sangkuriang Maritim Hotel Institute, seperti itu. Nah itu adalah analisa yang dilakukan oleh Blue Mart sebelum mereka menaruh produk tersebut di kampus. Nah sama dengan kita juga, kita lihat produk kita ini diminati nggak dan banyak nggak orang yang akan mengambil ini. Seperti itu Torik penjelasannya. Oke Sir, makasih. Ya, makasih. Silakan ya. Ini saya mau nanya. Silakan. Halo. Kalau mau invest itu harus dengan uang atau bisa dengan barang gitu? Baik, terima kasih. Nia, kalau untuk investasi memang sebaiknya dinilai dengan uang sebaiknya. Walaupun bentuknya barang ya, tapi memang sebaiknya dinilai dengan uang. Kenapa? Untuk mempermudah berapa profit yang akan diberikan dalam bentuk uang. Karena kalau misalnya bentuknya barang, misalnya contohnya dikasih, saya mau kasih mesin kopi deh, gitu. Kan profitnya nggak mungkin peralatan spare part kopi yang dikasih, kan nggak begitu. Ya nggak misalnya, ini obengnya dikasih, murnya dikasih, ini heaternya dikasih, nggak begitu. Tetapi harus bentuknya uang. Jadi kita memberikan misalnya mesin kopi harganya berapa? Mesin kopi yang paling murah nih yang menurut kita bagus itu sekitar 30 juta. Kalau mau yang lebih bagus lagi, mau yang harganya 150 juta gitu. Nah, mesin kopinya kita kasih dinilai uang. Nah, uang itulah nanti yang akan kita share kepada si investor tersebut gitu ya. Jadi bisa saja jawabannya, bisa nggak dalam bentuk barang? Iya, jawabannya bisa, tapi nanti akan dihitung dalam bentuk uang. Begitu penjelasannya, Nia ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, Saya lagi. Boleh, silakan. Gimana Sir cara memonitor perkembangan bisnis kita Sir? Baik, ini berdasarkan pengalaman saya, kalau memonitor usaha, memang kita tetap harus ada yang laporan keuangan, harus kita lihat laporan tentang ada komentar-komentar dari si
tamu-tamu atau customer kita, ya itu memang harus kita evaluasi, ya. Terus kemudian juga kita lihat bagaimana cost-nya, ya cost itu biaya yang dikeluarkan, bagaimana pemasukan yang dikeluarkan, yang didapatkan. Nah itu juga memang menjadi tolak ukur untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan dalam hal bisnis. Nah kalau kita investasi ke perusahaan yang tadi seperti saya ceritakan di awal, misalnya saya mau investasi deh, dia mau kerja di kapal gitu misalnya ya. Terus kemudian dia investasi uang, dititipin uangnya sama temennya, kemudian dia kerja di kapal, kemudian dia cuma dapat laporan, wah ini kambingnya banyak, oh ini ayamnya banyak, ini lelenya banyak, wah ini pohonnya udah mulai tumbuh segala macam gitu ya. Tapi pada saat mau ditanyakan lagi setelah 6 bulan berikutnya, wah ini udah kena, wah dicolong orang, wah kena hama, wah kena wabah, kena segala macam. Akhirnya lari tanggung jawab. Nah ini yang menjadi persoalan berikutnya. Jadi memang sebaiknya pertama dicari dulu usahanya yang tepat, ya itu yang tidak berisiko tinggi. Kemudian yang kedua adalah memang sebaiknya kalau kita pengen menjadi pengusaha entrepreneur, sebaiknya kita terjun langsung. Jadi kalau kita mau mendapatkan keuntungan dari usaha kita, sebaiknya kita tidak hanya menginvestasikan saja, tetapi kita ikut terlibat di dalam usaha tersebut, ya karena kebanyakan pengalaman orang yang hanya menitipkan uang saja itu tidak mendapatkan sesuai dengan harapannya. Ada yang sesuai dengan harapan, tapi kalau yang melakukan usahanya dia tidak komit, akhirnya kita menjadi tidak untung, malah menjadi buntung, seperti itu. Ya Torik ya? Iya Sir, makasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? 1 menit lagi. Sir, saya Sir. Ya, dua pertanyaan ya. Silakan Rizky dulu. Sir, kalau ngomongin tentang SIUP itu semua usaha nggak sih Sir? SIUP itu Sir, surat izin usaha? Surat izin usaha, surat izin perusahaan ya? Surat izin SIUP itu ya? Oke, baik. SIUP itu adalah aturan pemerintah di mana semua pengusaha wajib memiliki SIUP kecuali, nah yang dikatakan SIUP itu biasanya yang PT dan CV. Kalau izin pendidikan itu bukan SIUP namanya, tapi izin operasional dari Dinas Pendidikan. Begitu. Jadi perbedaannya di sana. Ya kalau yayasan pendidikan itu bukan SIUP bahasanya, tapi izin operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Tenaga Kerja kalau training center. Ya, jadi itu memang wajib dimiliki oleh semua pengusaha di Indonesia dengan cara adalah mendaftarkan. Arahnya kemana nanti? Arahnya adalah pertama, setiap usaha itu harus membayar pajak. Ya, kalau kita sudah membayar pajak, biasanya pasti kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya gini, pembuatan jalan deh yang ada di Kota Bogor itu juga karena ada iuran pajak yang diberikan oleh masyarakat, sehingga jalan-jalan bisa diperbaiki, fasilitas umum bisa diperbaiki, ada taman-taman kota dibikin lebih bagus lagi fasilitasnya, itu semua dari pajak masyarakat. Itu ya, Rizky, cukup jelas? Jelas Sir, thank you Sir. Ya, silakan Amar. Itu Sir, mau nanya perbedaannya PT sama CV itu apa Sir? Baik, perbedaan PT sama CV yang jelas kalau PT itu memang lebih tinggi dibandingkan CV. Jadi kalau misalnya untuk usaha-usaha kebanyakan itu CV itu memiliki resiko. Kalau misalnya ada kerugian ya CV semua hartanya itu masuk di dalam pengembalian dalam pengembalian harta-hartanya untuk pengembalian hutang seperti itu. Sedangkan kalau PT itu bisa juga berupa saham dan lain-lain. Jadi kalau untuk lebih detailnya PT dan CV itu juga ada di browsing, bisa di internet ada. Tapi yang jelas kalau usaha yang memang menggunakan investasi yang banyak itu sebaiknya menggunakan PT bukan CV. Nah CV kalau contohnya begini, mau bikin toko bangunan pakai CV gitu itu sudah bisa.
atau mau bikin jasa, misalnya jasa ini, wedding organizer, itu bisa pakai CV. Begitu. Jadi organizer atau misal supplier itu bisa juga menggunakan CV seperti itu, atau jasa-jasa lainnya itu bisa menggunakan CV. Nah, kalau PT itu skupnya lebih besar, bisa lebih besar. Jadi bisa juga untuk investasi dan investor. Seperti itu gambarannya, Amar. Oke, Sir. Thank you, Sir. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, ini kita sudah masuk di menit ke-50. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk keaktifan dari semua teman-teman yang ada di sini. Ya, saya harap dengan adanya pembelajaran online ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Tetap semangat, nanti akan ada tugas-tugas berikutnya yang akan diberikan mulai besok lagi. Dan video call nanti akan kita adakan di hari Senin depan, dan hari Selasanya kita akan adakan ujian tertulis, ya. Dan masih banyak yang akan diberikan di selama minggu ini. Persiapkan datanya, kemudian persiapkan juga istirahat yang cukup, yang penting jaga kesehatan, ya. Oke, baik, kalau begitu terima kasih semuanya, tetap semangat. Thank you and good morning. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Morning. Morning.